Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Kunti dengan pelajaran tematik. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Ustazah doakan mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 6, cita-citaku, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPS dan PPKN. Untuk yang pertama, kita membahas muatan pelajaran IPS. Anak-anak, silakan dibuka buku kalian di halaman 36. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi atas dua, yaitu ada sumber daya alam dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Misalnya, padi yang merupakan bahan baku makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, padi ini ditanam oleh para petani. Nah, petani sangat berjasa karena menyediakan bahan baku makanan bagi manusia. Selain itu, sumber daya alam di Indonesia juga sangat beragam. Nah, keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, sumber alam sayur dan buah yang banyak terdapat di dataran tinggi. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, ada sumber daya alam sayur dan buah. Nah, sumber daya alam dan buah ini dimanfaatkan manusia yang pertama sebagai bahan pangan sehari-hari, yang kedua komoditi yang memiliki nilai ekonomi, yang ketiga bahan baku berbagai olahan makanan. Kemudian ada juga sumber daya alam hewan. Nah, hewan ini dimanfaatkan manusia, yang pertama yaitu diambil daging dan susunya. Yang kedua, tenaganya untuk membajak sawah. Dan yang ketiga, kotorannya dijadikan bahan pupuk. Kemudian ada juga sumber daya alam yaitu berupa tanah liat. Nah, tanah liat ini dimanfaatkan manusia sebagai nilai ekonomi dan juga sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Nah, jadi pembuatan genting itu bahan bakunya yaitu dari tanah liat. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada sumber daya alam batu bara. Nah, batu bara ini dimanfaatkan manusia yang pertama sebagai bahan bakar untuk alat transportasi, yang kedua sebagai bahan baku industri baja, yang ketiga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selain batu bara, ada juga sumber daya alam minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan manusia yang pertama sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Contohnya ada bensin, aftur, dan solar. Kemudian juga ada bahan baku pembuatan plastik dan juga bahan baku pembuatan pelumas. Nah, selain ini tadi masih banyak lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Kemudian kita lanjut menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Selain keragaman sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keragaman rumah adat. Nah, setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Beberapa rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Nana bisa perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah beberapa contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ini ada rumah gadang, yaitu rumah adat dari Sumatera Barat. Ada rumah Aceh, rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Rumah adat Balai Kota Toba, yaitu rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Kemudian ada rumah Baleo atau rumah adat dari Provinsi Maluku, dan juga ada rumah adat Bangka Belitung. Ini adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut rumah adat khas dari suku Baduy. Suku Baduy ini merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulayanda. Pembuatan rumah adat Sulayanda dilakukan dengan cara bergotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu dan bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Nah, bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap, rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Nah, rumah adat Sulayanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro atau depan, tepas tengah, dan ipa belakang. Nah, masing-masing ruangan berfungsi sesuai dengan rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah atau tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara di bagian ima digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Nah, masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela dan tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah. Nah, anak-anak, itu tadi keunikan dari rumah adat khas suku Baduy ya. Ini gambarnya kalian bisa lihat, ini adalah contoh rumah adat khas suku Baduy. Anak-anak bisa mencari tahu rumah adat kalian, yaitu bisa dengan bertanya kepada orang tua kalian masing-masing di rumah, atau juga bisa mencari di internet keunikan-keunikan dari rumah adat di setiap daerah. Kita lanjut ke muatan pelajaran PPKN. Silakan dibuka buku kalian di halaman 38. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Setiap penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif. Nah, kegiatan positif tersebut harus kita lakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan begitu, kita turut mempertahankan kemerdekaan di masa kini. Berikut contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman dan kemerdekaan.
Yang pertama yaitu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Artinya, ketika kita berteman tidak membeda-bedakan suku. Kemudian yang kelima, menjenguk teman yang sedang sakit. Ini juga perlu kita contoh, yaitu ketika ada teman kita yang sakit, alangkah baiknya kita menjenguk teman kita untuk memberikan semangat. Kemudian yang keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Ini beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu ada perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan juga sifat. Nah, misalnya di sini Ustazah ambil contoh di keluarga Dedi. Di dalam keluarga Dedi ini terdapat perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan juga sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh, sedangkan ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek, sedangkan adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ayah gemar membaca buku dan sedangkan Dedi gemar menggambar. Ibu memiliki sifat percaya diri sedangkan adik memiliki sifat periang. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan juga saling mendukung. Dedi dan adiknya saling mendukung dalam meraih cita-cita mereka, misalnya dengan cara belajar bersama-sama. Hal inilah yang membuat keluarga Dedi selalu hidup rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan di dalam keragaman yang ada di lingkungan rumah. Selanjutnya menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Masih contoh di keluarga Dedi ya nak. Nah, ayah Dedi dan ibu Dedi tadi berasal dari suku yang berbeda. Kalau ayah Dedi tadi berasal dari suku Aceh, sedangkan ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Nah, dari setiap suku ini pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda juga. Contoh, kalau di suku Aceh itu ada bahasa Gayo dan di suku Betawi ada bahasa Betawi. Nah, Dedi merasa senang karena dapat mempelajari bahasa daerah asal ayah ibunya, yaitu bahasa Gayo dan bahasa Betawi. Selain itu, makanan khas dari daerah kedua suku tersebut juga bervariasi. Misalnya, makanan khas dari Aceh yaitu ada mie Aceh, sedangkan makanan khas dari Betawi itu ada soto Betawi. Nah, Dedi menganggap keragaman bahasa dan juga makanan khas tersebut sebagai karunia yang harus kita syukuri. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah ibunya, sehingga Dedi merasa kaya akan keberagaman. Ini membuat Dedi menjadi bangga dengan kedua suku tersebut. Nah, Dedi berharap Dedi dapat melestarikan kebudayaan dan bahasa daerah dari kedua suku tersebut. Nah, selain itu mengenal
manfaat daripada bahasa dan makanan khas daerah, yaitu manfaatnya yang pertama dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Manfaat yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Dan yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, anak-anak, dari itu kita harus bangga dengan bahasa daerah kita dan juga makanan khas daerah kita. Ya, jadi kita tidak boleh menghina atau mengejek bahasa daerah orang lain. Justru kita harus bangga kepada mereka karena kita beragam akan bahasa daerah dan makanan khas. Anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian hari ini, anak-anak silakan dicatat pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku latihan kalian, yaitu ada 5 soal yang terdiri dari MUPEL IPS dan MUPEL PPKN. Silakan anak-anak dicatat di buku tugas kalian ya, Nak ya. Oke, anak-anak, mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.